Pagi itu, matahari bersinar hangat menembus tirai jendela kamarku. Aku bangun seperti biasa, menyiapkan sarapan untuk suamiku, Reza. Kami sudah menikah hampir 20 tahun, dan meski tak selalu sempurna, hidup kami terbilang tenang. Tak ada pertengkaran besar, hanya selisih paham yang biasa terjadi di rumah tangga. Reza duduk di meja makan, menyeruput teh hangat buatan tanganku. Wajahnya tampak tenang, tapi entah mengapa pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Pandangannya menerawang jauh, tidak seperti biasanya yang penuh canda dan obrolan ringan. "Kenapa, Mas? Kelihatan murung," tanyaku sambil duduk di hadapannya. Dia menoleh padaku, lalu tersenyum kecil, tetapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Enggak apa-apa. Aku cuma mikirin banyak hal." Aku tidak mendesak. Reza memang bukan tipe laki-laki yang mudah bercerita jika pikirannya sedang kacau. Biasanya, dia akan bicara kalau sudah siap. Tapi hari itu, sebelum dia beranjak pergi bekerja, dia melakukan sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia memegang tanganku erat-erat dan menatap mataku lama sekali. "Kalau suatu hari aku nggak ada, kamu mau jaga anaknya Rina nggak?" Aku mengernyit. "Anaknya Rina? Rina yang dulu hamil tanpa suami itu? Yang anaknya sekarang diasuh ibu?" Reza mengangguk. "Iya, anak itu. Aku tahu kamu mungkin berat, tapi aku mohon. Rawat dia sebaik kamu rawat anak-anak kita." Jantungku berdetak lebih cepat. "Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Kamu sehat-sehat aja, kan?" Dia hanya tersenyum, lalu mengecup keningku. "Aku sayang kamu. Jangan lupa ya, anak itu penting. Tolong dijaga." Lalu dia pergi, meninggalkan aku yang masih duduk terpaku di ruang makan. Aku mencoba mengabaikan perasaanku yang tak enak. Mungkin Reza sedang emosional, atau mungkin dia sedang terbebani sesuatu di pekerjaannya. Tapi rupanya, perasaanku tidak salah. Siang hari, saat aku sedang menyapu halaman, sebuah telepon masuk. Dari nomor tak dikenal. "Bu, kami dari rumah sakit. Suami ibu mengalami kecelakaan. Mohon segera ke IGD." Aku merasa bumi berputar. Jantungku serasa dicengkeram. Dengan tangan gemetar aku menelpon tetangga untuk menemani anak-anak, lalu aku meluncur ke rumah sakit dengan taksi online. Sesampainya di sana, aku disambut oleh bau antiseptik dan suasana tegang. Seorang perawat membawaku ke ruangan dokter, dan di sanalah aku menerima kabar bahwa Reza telah tiada. Katanya, ia menabrak pembatas jalan di tikungan tajam. Motornya terpental, dan kepalanya terbentur keras. Nyawanya tak tertolong. Tangisku pecah. Dunia seperti runtuh seketika. Orang yang selama ini menjadi sandaran hidupku, yang setiap malam tidur di sisiku, kini terbujur kaku tak bernyawa. Dan yang paling menghantui benakku saat itu adalah pesan terakhirnya. Tentang anak itu. Kenapa? Apa hubungan Reza dengan anak Rina? Kenapa sampai ia memintaku menjaga anak itu? Beberapa hari setelah pemakaman, rumah kami mulai sepi dari pelayat. Anak-anak mulai kembali beraktivitas, meskipun masih tampak murung. Aku mencoba tegar, menata ulang kehidupanku tanpa Reza. Tapi pesan terakhir itu terus menggantung di kepalaku. Aku tidak bisa tidur. Ada rasa penasaran yang semakin lama semakin menyesakkan dada. Suatu sore, saat aku merapikan lemari pakaian Reza, aku menemukan sebuah amplop coklat tua yang diselipkan di bawah tumpukan pakaian dalamnya. Di sana tertulis tanganku sendiri, untuk istriku, jika aku sudah tiada. Tanganku gemetar saat membukanya. Isinya adalah surat tulisan tangan Reza. Tulisan yang ku kenal, huruf demi hurufnya terasa seperti menyayat hati. "Ma, kalau kamu baca surat ini, berarti aku sudah nggak ada di dunia ini. Maafkan aku atas semua kesalahan yang pernah aku buat. Ada satu hal yang harus kamu tahu. Hal yang selama ini aku simpan rapat-rapat, bukan karena aku nggak percaya kamu, tapi karena aku takut kamu akan sangat membenciku. Anak Rina, sebenarnya adalah anakku juga. Waktu itu, kamu sedang dinas keluar kota selama seminggu. Rina tinggal di rumah kita karena ada masalah dengan teman kosnya. Malam itu, aku pulang larut dan sedang mabuk. Aku nggak tahu kenapa bisa sampai terjadi. Tapi malam itu, aku dan Rina, kami sepakat tidak memberitahu siapapun. Karena kami takut, malu,
dan tidak ingin keluarga kita hancur. Rina menghilang tak lama setelah tahu dia hamil. Kamu tahu sendiri bagaimana dia pergi dan menyerahkan bayinya ke ibu. Aku bersalah, dan aku akan menanggung semuanya. Tapi aku mohon, jangan benci anak itu. Dia nggak salah. Dia anak yang polos. Aku ingin dia tumbuh dengan baik. Aku percaya kamu bisa memberinya kasih sayang yang layak. Maafkan aku. Aku sangat mencintaimu. Tolong jangan biarkan anak itu hidup tanpa cinta. Reza, tanganku lemas. Surat itu jatuh dari genggamanku. Tangis meledak begitu saja. Aku ingin menjerit, ingin marah, ingin memukul apapun yang ada di depanku. Tapi yang ada hanya diriku dan suara detak jam dinding yang terdengar begitu nyaring di keheningan rumah. Sotku, laki-laki yang selama ini kupikir paling setia, ternyata menyimpan rahasia sebusuk ini. Dengan adikku sendiri. Adik yang selama ini kubela mati-matian, meski dia pergi dari rumah dan meninggalkan bayinya. Aku pikir dia hanya gadis malang yang jatuh karena cinta bodoh. Tapi ternyata, ia menyimpan rahasia besar yang melukai hatiku dalam-dalam. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi foto keluarga kami yang tergantung di dinding. Wajah Reza tersenyum di sana. Senyum yang dulu menenangkanku, kini terasa seperti ejekan. Dan satu wajah lain terbayang terus, anak itu. Anak polos yang selama ini tinggal bersama ibu di desa, yang tidak tahu siapa ayahnya. Yang tak pernah menerima kunjungan dari ibunya sendiri. Aku harus bagaimana? Aku ingin membenci anak itu. Tapi seperti kata Reza, dia tidak salah. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan menjemput anak itu dari rumah ibu. Ibu tampak senang karena merasa sudah tak sanggup mengurusnya. Anak itu menatapku dengan mata polos, membawa tas kecil dan boneka lusuh. Namamu siapa? Tanyaku pelan di perjalanan pulang. Namaku Vira, Tante, jawabnya dengan senyum malu-malu. Aku hanya bisa menatapnya diam. Bibirku keluh. Ada ironi yang menyakitkan di sana. Aku menatap mata yang mirip suamiku. Sangat mirip. Di hari itulah hidupku berubah. Aku resmi mengasuh anak dari pengkhianatan. Anak dari suamiku dan adikku. Tapi juga anak kecil yang tidak tahu apa-apa dan hanya ingin dicintai. Dan aku tahu, sejak hari itu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Malam pertama Vira tidur di rumahku, aku tidak bisa memejamkan mata. Kudengar napasnya yang teratur dari kamar sebelah, kamar yang dulunya dipakai tamu, sekarang menjadi tempat tinggal anak dari suamiku dan adikku sendiri. Anak dari rahasia terbesar dalam hidupku. Sejak membaca surat Reza, setiap aku melihat wajah Vira, hatiku seperti ditusuk. Wajahnya begitu mirip dengan Reza. Hidungnya, senyumnya, bahkan cara ia menatapku seakan mengenang masa-masa saat aku pertama kali jatuh cinta pada suamiku. Namun luka itu masih segar. Bagaimana mungkin aku bisa langsung menerima Vira dengan utuh, jika keberadaannya adalah bukti nyata dari pengkhianatan dua orang yang paling dekat denganku? Tapi, seperti kata Reza dalam suratnya, anak itu tidak salah. Dan memang benar. Sejak datang, Vira tak banyak bicara. Ia pemalu, tapi sopan dan sangat perhatian. Di meja makan, ia duduk sambil memandangku penuh harap. Ia selalu menawarkan bantuan mencuci piring atau membersihkan meja, dan sesekali melirikku dengan senyum canggung. Kamu suka tinggal di sini? Tanyaku pelan saat kami menonton TV bersama anak-anakku malam itu. Vira mengangguk. Suka, Tante. Di sini hangat. Jawaban itu menusukku. Sehangat itukah rumah ini, padahal aku masih menyimpan luka? Anak-anakku pun mulai menyukai Vira. Mereka tidak tahu apa-apa tentang siapa sebenarnya Vira. Bagi mereka, Vira adalah sepupu malang yang ditinggal ibunya dan sekarang tinggal bersama kami. Dan aku membiarkan begitu. Aku belum siap menceritakan apapun. Bahkan kepada diriku sendiri, aku belum sanggup menyebut Vira sebagai anak tiriku. Tapi sedikit demi sedikit, aku mulai mengerti mengapa Reza begitu memohon agar aku menjaganya. Beberapa minggu kemudian, aku kembali membuka surat Reza. Aku membacanya berulang kali, mencoba memahami sisi lain dari suamiku yang tak pernah kutahu. Ada bagian di akhir surat yang baru kini benar-benar menyita perhatianku. Aku tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Malam itu, aku mabuk, lelah,
dan tak berpikir jernih. Rina juga sedang rapuh, dan kami sama-sama hilaf. Setelah kejadian itu, aku ingin jujur padamu, tapi Rina memohon agar aku diam. Ia tidak ingin keluarga mencemoohnya. Aku pun takut kehilanganmu. Mabuk, lelah, rapuh, aku ingin marah. Tapi Reza sudah tidak ada. Aku tidak bisa mengonfrontasinya, tidak bisa mengumpat, tidak bisa mengusirnya dari rumah. Yang tersisa hanya aku dan seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Rena, namanya mengalir deras di benakku. Sudah bertahun-tahun ia pergi entah kemana. Terakhir, ia menghilang begitu saja saat Vira masih bayi. Ia hanya meninggalkan surat pendek untuk ibu, berisi permintaan agar anaknya dirawat. Lalu ia hilang dari dunia kami. Tak pernah menelepon, tak pernah menengok, tak pernah peduli. Dan kini aku tahu, bukan karena ia takut dicemooh karena hamil di luar nikah, tapi karena yang menghamilinya adalah suami kakaknya sendiri. Setiap kali memikirkan hal itu, tubuhku bergetar menahan marah. Tapi kemudian, suara Reza terngiang di telingaku. Tolong jangan benci anak itu. Aku mulai membenahi kamar Vira, menambahkan rak buku dan mengecat dindingnya warna pastel yang ia suka. Ia begitu senang, matanya berbinar saat melihat boneka dan buku cerita yang kubelikan. Tante sayang aku, ya? Tanyanya polos suatu sore. Pertanyaan itu menghantamku seperti palu godam. Lama aku terdiam, hingga akhirnya aku mengangguk pelan. Iya, tante sayang kamu. Dan entah bagaimana, setelah aku mengucapkan kata itu, hatiku terasa lebih ringan. Seperti aku melepaskan beban yang selama ini menindih dadaku. Hari-hariku berubah sejak Vira tinggal bersama kami. Ia membuat rumah kami terasa lebih hidup. Bahkan anak-anakku mulai menganggapnya seperti adik sendiri. Ia sudah mulai memanggilku, Ibu, dengan suara pelan dan penuh ragu. Ibu, boleh aku ikut piknik sama sekolah? Tanyanya suatu hari. Aku menatapnya lama, lalu mengangguk. Boleh, nak. Panggil ibu seperti itu terus, ya? Ia tersenyum, lalu memelukku. Saat itu, aku benar-benar menangis dalam diam. Tangis yang tidak lagi karena luka, tapi karena aku tahu aku mulai menyayangi Vira dengan tulus. Tapi di tengah prosesku menyembuhkan luka, kehidupan memberi kejutan yang tak pernah kuduga. Suatu malam, saat kami sedang bersiap tidur, ada ketukan di pintu. Kukira tetangga, tapi ternyata Rina, adikku. Setelah bertahun-tahun menghilang, ia berdiri di depan pintu rumahku dengan tas besar dan wajah penuh riasan, tapi matanya tampak lelah. Boleh aku masuk, Mbak? Tanyanya pelan. Aku membeku. Dadaku sesat. Tapi anak-anak mulai memperhatikan, jadi aku hanya mengangguk dan mempersilakan masuk. Rina duduk di ruang tamu, menatap sekeliling seperti mengingat masa-masa saat ia pernah tinggal di rumah ini. Mana Vira? Tanyanya cepat. Sudah tidur, jawabku singkat. Dia mengangguk pelan, lalu menatapku lurus. Aku mau ambil anakku. Aku tersentak. Setelah bertahun-tahun kau tinggalkan dia begitu saja? Kau bahkan tak pernah mengirim kabar. Dan sekarang kamu datang, menuntut anakmu? Suaraku meninggi. Mbak, aku ibunya. Aku punya hak. Lagi pula aku tahu, almarhum Mas Reza menuliskan nama Vira dalam surat wasiat sebagai ahli waris. Jadi aku juga berhak atas warisannya. Ucapannya seperti petir di siang bolong. Ternyata ia datang bukan hanya menuntut anak, tapi juga harta. Aku berdiri, menahan amarah yang mulai mendidih. Kamu tahu isi surat wasiatnya apa? Vira baru bisa mendapatkan warisan Reza kalau dia sudah menikah. Dan kamu tidak punya hak apapun atas warisan itu. Apalagi sebagai orang yang lari dari tanggung jawab. Wajah Rina memucat. Vira tidak butuh ibu kandung yang hanya datang karena uang. Dia butuh cinta, kasih sayang. Dan itu sudah dia dapatkan di sini, lanjutku tajam. Rina tidak menjawab. Ia menggigit bibirnya, lalu menangis. Tapi tangisnya tak lagi menggugah hatiku. Aku sudah terlalu kenyang dengan air mata palsunya. Aku nggak akan biarkan kamu ambil Vira, ujarku tegas. Kamu bisa tinggal di sini sementara kalau kamu benar-benar ingin berubah. Tapi soal hak asuh dan warisan, itu urusan hukum, dan aku akan lawan kalau kamu nekat. Rina tidak menjawab.
Ia hanya tertunduk, menangis, lalu pamit keluar rumah. Saat kulihat dari jendela, ia menaiki ojek online dan pergi entah kemana. Dan aku tahu ini belum selesai. Malam setelah Rina datang menuntut Vira dan warisan Reza, aku tak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar dengan mata sembab. Vira tidur di kamar sebelah, anak-anak kandungku sudah lebih dulu lelap. Tapi aku masih terjaga, dihantui pikiran yang terus berputar-putar. Air mata kembali menetes, entah yang keberapa kali sejak rahasia besar itu terkuak. Luka yang harus kutelan sendiri terasa semakin dalam. Semua orang tampak tak bersalah, kecuali aku, yang harus menanggung semuanya dalam diam. Aku ingin marah, ingin memaki, ingin menyalahkan Reza, Rina, bahkan Tuhan. Tapi setelah semua yang kulalui, yang tersisa hanyalah diam dan terpaksa kuat. Pagi itu, aku menatap Vira yang sedang menyisir rambut di depan kaca. Gadis kecil itu tumbuh cepat. Usianya kini 10 tahun, dan ia mulai sering bertanya banyak hal. Ia suka bercerita tentang sekolah, tentang cita-citanya jadi dokter, dan tentang teman-temannya yang sering menggodanya karena wajahnya mirip salah satu aktor cilik di TV. Aku tersenyum pahit. Wajah yang mirip Reza. Bu, kapan aku bisa main ke rumah nenek lagi? Tanya Vira tiba-tiba. Aku menoleh. Kenapa, nak? Aku kangen sama nenek, sama ayam-ayamnya, sama kebunnya juga. Di sana tenang, jawabnya sambil memeluk lutut. Aku mengangguk pelan. Nanti ibu antar, ya. Tapi sekarang kita banyak kegiatan sekolah dulu. Fokus belajar dulu, ya? Ia mengangguk, lalu memelukku tanpa alasan. Pelukannya ringan tapi hangat. Aku mengusap punggung kecilnya sambil menahan air mata. Vira bukan sekadar keponakanku. Ia bukan hanya anak dari adikku. Anak suamiku. Dan meski setiap kali aku melihatnya ada luka yang tertoreh di hatiku, aku tak bisa memungkiri, aku mulai menyayanginya seperti anak kandungku sendiri. Hari-hari berlalu. Aku kembali mengatur ritme hidupku, kembali mengajar di TK tempatku bekerja, mengantar dan menjemput anak-anak, termasuk Vira. Hidupku tak mewah, tapi cukup. Dan yang paling penting, kami hidup dalam kasih sayang. Rina tidak muncul lagi sejak malam itu. Tapi aku tidak terlena. Aku tahu, dia bukan orang yang menyerah dengan mudah. Ada kemungkinan besar ia akan kembali dengan tuntutan atau drama baru. Karena itu, aku mulai mengumpulkan dokumen penting, termasuk surat wasiat Reza yang kusimpan rapi di dalam brankas kecil. Surat itu menyatakan dengan jelas bahwa Vira adalah anak yang berhak menerima warisan berupa rumah dan tabungan atas nama Reza, tetapi hanya akan bisa diakses setelah Vira menikah. Tidak ada sepeser pun untuk Rina. Dan itu cukup membuatku sedikit lega. Namun bukan berarti semuanya jadi mudah. Suatu malam, saat sedang membaca buku di ruang keluarga, anak sulungku, Aldi, mendekatiku. Wajahnya serius. Bu, aku mau tanya, sebenarnya, Vira itu anak siapa? Tanyanya hati-hati. Aku tertegun. Kok tiba-tiba tanya begitu? Teman sekolahku bilang, Vira anak Tante Rina. Tapi katanya, Tante Rina udah lama pergi. Terus, kenapa Vira tinggal sama kita? Dan kenapa dia nggak pernah nyari ibunya? Aku menghela napas panjang. Pertanyaan itu pasti datang juga akhirnya. Anak-anak sudah cukup besar untuk peka pada hal-hal seperti ini. Vira memang anak Tante Rina, tapi sejak bayi dititipkan ke nenek. Waktu itu, Tante Rina belum siap jadi ibu. Dan nenek sudah tua, jadi ibu ambil Vira, biar bisa tumbuh bareng kalian. Kamu sayang Vira, kan? Aldi mengangguk. Iya, Bu. Dia baik banget. Aku tersenyum. Itu saja yang perlu kamu tahu sekarang. Yang penting, kita semua saling menyayangi. Vira juga adik kalian. Aldi memelukku. Aku sayang ibu, dan Vira juga. Dan malam itu, aku merasa sedikit lebih kuat. Ternyata aku tidak sendirian. Aku punya anak-anak yang mencintaiku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan kebahagiaan kecil ini. Namun luka tidak serta-merta sembuh hanya karena waktu. Suatu siang, aku melihat Vira berdiri di depan cermin kamar, menatap wajahnya sendiri lama sekali. Matanya berkaca-kaca. Aku mengetuk pelan pintu kamar. Vira? Kenapa, sayang?
Ia menoleh, bibirnya bergetar. Bu, aku jelek, ya? Aku terkejut. Siapa bilang begitu? Teman-teman bilang aku aneh. Aku nggak mirip ibu, nggak mirip Aldi, Rini, atau siapa-siapa di rumah ini. Hatiku serasa diremas. Aku duduk di sampingnya dan memeluknya erat. Kamu cantik, Vira. Dan kamu anak ibu. Ibu yang merawat kamu, menyekolahkan kamu, bangunin kamu tiap pagi, peluk kamu tiap malam. Kamu anak ibu, meski kita nggak mirip. Hati kita mirip, saling sayang. Vira menangis di pelukanku. Aku ikut menangis bersamanya. Rasanya seperti mengobati luka-luka kecil yang selama ini kutahan. Tapi aku tahu, akan tiba saatnya Vira bertanya lebih dalam. Akan tiba waktunya kebenaran harus ia tahu. Dan saat itu datang, aku hanya bisa berdoa agar hatinya cukup kuat untuk menerima semuanya. Minggu pagi yang cerah, aku mengajak anak-anak jalan-jalan ke taman kota. Kami membeli es krim, bermain sepeda, dan menikmati udara segar. Aku berusaha memberi mereka masa kecil yang menyenangkan, agar mereka tumbuh dengan kenangan indah meski tanpa kehadiran ayah. Saat kami duduk di bangku taman, Vira menyandarkan kepala di bahuku. Bu, aku pernah lihat foto ibu sama Om Reza waktu dulu. Aku terdiam. Degup jantungku langsung meningkat. Ibu cantik banget. Om Reza juga kelihatan baik. Aku mengangguk pelan. Ya, dia memang orang baik. Vira menggenggam tanganku. Aku suka lihat kalian berdua. Aku kadang mikir, andai aku juga anak ibu dan Om Reza. Aku menarik napas panjang. Aku ingin menjawab, tapi mulutku terkunci. Bagaimana aku harus menjelaskan? Bagaimana aku harus bilang bahwa keinginan kecilnya itu sebenarnya kenyataan, tapi dalam versi yang menyakitkan? Malamnya, aku kembali membaca surat Reza. Ada bagian yang belum sempat kupahami dengan utuh. Mungkin kamu akan membenciku. Tapi aku tahu, kamu lebih besar dari sekadar luka. Aku percaya kamu bisa menyembuhkan dirimu dengan cara yang paling mulia, dengan mencintai anak ini, yang darahnya juga mengalir dari diriku. Dan saat membaca kalimat itu, aku sadar. Reza tahu benar bahwa luka yang ditinggalkannya terlalu dalam. Tapi ia juga tahu bahwa aku punya kekuatan untuk menambal luka itu, bukan dengan kebencian, tapi dengan cinta. Malam itu aku berdiri di depan kamar Vira. Kulihat dari celah pintu, ia sudah tertidur. Selimut menutupi tubuh kecilnya. Wajahnya tenang, damai. Tidak seperti wajah Rina, tapi sangat mirip dengan Reza. Aku belum bisa sepenuhnya memaafkan kalian, bisikku pelan. Tapi aku bisa mencintai anakmu, anak kalian. Karena dia tidak salah. Dan karena aku ingin luka ini berhenti di sini. Tidak diwariskan padanya. Dan sejak malam itu, aku bertekad, aku akan membesarkan Vira seperti anakku sendiri. Bukan karena Reza memintaku. Bukan karena kasihan. Tapi karena aku sudah memilih jalan itu. Karena hidup terlalu pendek untuk terus tenggelam dalam luka. Karena Vira adalah luka sekaligus penyembuhku. 3 bulan telah berlalu sejak malam Rina datang dan menuntut hak atas Vira dan warisan Reza. Aku mengira ia telah menyerah. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Rumah kembali tenang, dan Vira tumbuh dengan baik di bawah asuhanku. Ia makin ceria, makin dekat dengan anak-anakku. Ia bahkan sudah mulai memanggilku, Ibu, dengan lantang dan percaya diri. Tapi ketenangan itu hanya sementara. Hari itu, aku sedang menjemput Vira dari sekolah. Ia berlari kecil menuju mobil, dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. Ada apa, sayang? Tanyaku cemas. Ibu, aku ketemu Tante Rina, jawabnya pelan. Dia datang ke sekolah. Darahku seakan berhenti mengalir. Tangan yang memegang setir gemetar seketika. Apa yang dia bilang? Suaraku nyaris tak keluar. Vira menunduk. Dia bilang dia ibu kandungku. Dia tanya kenapa aku tinggal sama ibu, bukan sama dia. Dia juga bilang, ibu ngambil hakku. Apa itu benar, Bu? Aku terdiam. Tenggorokanku tercekat. Inilah saat yang kutakutkan. Saat Vira mulai meragukan semuanya, karena orang yang paling tak kukehendaki tiba-tiba muncul dan menabur racun di hatinya. Sesampainya di rumah, aku memeluk Vira lama sekali.
Ia menangis di dadaku, bingung, terluka, dan kecewa. Ia masih terlalu kecil untuk memahami betapa rumitnya hubungan ini. Tapi aku tahu, aku tak bisa bersembunyi selamanya. Mau ibu cerita? Tanyaku perlahan. Ia mengangguk dengan mata sembab. Benar, Vira. Tante Rina adalah ibu kandungmu. Tapi waktu kamu lahir, dia belum siap jadi ibu. Dia meninggalkan kamu. Ibu yang merawatmu, karena ibu sayang kamu. Ibu nggak pernah menganggap kamu bukan anak ibu. Ia terisak. Tapi kenapa dia bilang ibu ngambil hakku? Aku menatap matanya. Vira, kamu punya hak, tapi itu bukan soal uang. Hakmu adalah mendapat cinta, pendidikan, perlindungan. Dan semua itu sudah kamu punya di sini. Warisan ayahmu, ya, kamu memang akan mendapatkannya nanti. Tapi bukan sekarang. Dan bukan karena tekanan siapapun. Vira menunduk. Aku bingung, Bu. Kenapa semua ini ribet banget? Aku tersenyum pahit dan mengelus rambutnya. Karena orang dewasa sering membuat hidup jadi rumit. Tapi kamu gak usah pusing. Ibu akan jaga kamu. Ibu gak akan biarkan siapapun menyakitimu. Sore harinya, setelah menenangkan Vira, aku menghubungi pengacara keluarga yang dulu membantu Reza menyusun surat wasiat. Aku tahu, aku harus melindungi hak Vira, bukan hanya dari Rina, tapi dari dunia yang tak pernah memberi anak kecil sepertinya kesempatan untuk memilih jalannya sendiri. Aku juga meminta pihak sekolah memberi peringatan keras pada siapapun yang mencoba mendekati Vira tanpa persetujuan wali. Kepala sekolah mendukungku. Katanya, Rina datang dengan mengaku sebagai ibu kandung, lalu membawa hadiah dan menanyakan banyak hal. Vira ketakutan, karena ia tidak mengenal ibunya sendiri. Sungguh ironis. Seorang ibu kandung justru menjadi sumber ketakutan anaknya. Seminggu kemudian, Rina kembali muncul. Kali ini, bukan di sekolah atau rumah, tapi di pengadilan. Ia mengajukan gugatan hak asuh dan klaim atas sebagian warisan Reza atas nama Vira. Saat menerima surat panggilan, aku hanya bisa memejamkan mata. Dunia terasa kembali runtuh. Tapi aku tidak bisa lari. Aku harus melawan. Hari sidang pertama, aku datang dengan pengacara, membawa semua bukti, surat wasiat, dokumen pengasuhan dari ibu, dan keterangan medis bahwa Rina meninggalkan anaknya sejak bayi tanpa jejak atau dukungan. Rina datang dengan gaya angkuhnya. Mengenakan blazer mahal dan make-up tebal, seperti ingin menunjukkan bahwa ia adalah perempuan berkelas. Tapi wajahnya pucat ketika pengacara membacakan isi surat wasiat Reza. Warisan akan diserahkan kepada Vira, anak biologis dari Reza, hanya jika ia sudah menikah atau mencapai usia dewasa dan mampu secara mental. Segala bentuk pengelolaan akan berada di bawah pengawasan wali sah, yakni istrinya, Nur Halimah. Rina berusaha membantah. Ia menangis dan mengaku menyesal. Tapi hakim tetap berpihak padaku. Fakta bahwa ia meninggalkan anaknya selama hampir 1 dekade adalah bukti kuat bahwa ia tidak layak menjadi wali. Sidang ditunda untuk keputusan akhir. Tapi aku tahu, aku sudah selangkah lebih dekat mempertahankan Vira. Di rumah, Vira mulai gelisah. Ia sering murung, kadang menolak makan, dan bahkan sekali 2 kali menangis tanpa alasan jelas. Aku memutuskan membawanya ke psikolog anak. Vira mengalami guncangan emosional, ujar psikolog. Ia sedang berada di antara 2 sosok yang sama-sama mengaku ibu. Tapi ia tak tahu harus percaya pada siapa. Yang ia butuhkan saat ini adalah kejelasan dan ketenangan. Aku pulang dengan hati hancur. Betapa berdosanya orang dewasa membuat anak sekecil itu menanggung luka yang tak semestinya. Malam itu, aku duduk di tepi ranjangnya. Vira belum tidur, hanya memeluk bantal sambil menatap langit-langit. Vira, bisikku. Kalau kamu ingin tahu apapun, ibu siap cerita semuanya. Tapi kamu harus janji, kamu akan tetap di sini, di rumah ini. Karena ibu sayang kamu, lebih dari apapun. Vira menoleh. Aku nggak mau pindah ke tempat Tante Rina. Aku menggenggam tangannya erat. Kenapa? Karena dia aneh. Dia marah kalau aku sebut ibu. Dia bilang ibu hanya perampas. Tapi ibu nggak pernah marah. Ibu sayang aku. Aku tahu itu. Aku menitikkan air mata.
Anak kecil itu lebih bijak dari banyak orang dewasa. Beberapa hari sebelum sidang keputusan, Rina kembali datang. Tapi kali ini bukan sebagai penggugat. Ia berdiri di depan rumahku, basah kuyup karena hujan. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya lusuh. "Mbak, aku salah. Aku hancur," katanya sambil terseduh. "Bisnisku bangkrut. Orang-orang menjauh. Semua ini karena aku egois. Aku mau minta Vira bukan karena aku ingin jadi ibu, tapi karena aku takut nggak punya apa-apa. Aku cuma pengen punya alasan untuk dianggap ada." Aku memandangnya lama. "Sayangnya, kamu sadar setelah melukai terlalu banyak orang." Ia mengangguk pelan. "Aku nggak akan ganggu kalian lagi. Tapi bolehkah sesekali aku lihat dia dari jauh?" Hatiku tergores lagi. Tapi kali ini, aku tidak membalas dengan amarah. Aku hanya berkata, "Terserah Vira. Kalau dia mau, kamu boleh datang. Tapi jangan pernah paksa dia memilih." Rina tertunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang nyata di matanya. Dan mungkin, meski sangat kecil, itu adalah awal dari pengampunan. Beberapa minggu setelah itu, hakim memutuskan, hak asuh penuh tetap berada padaku. Warisan Reza tetap seperti dalam wasiat. Dan Rina tidak mendapatkan apa-apa. Ia tidak datang di sidang itu. Mungkin malu. Mungkin sudah menyerah. Entahlah. Yang jelas, sejak hari itu, Vira kembali ceria. Ia mulai bermain, mulai bercerita, mulai menulis puisi di buku hariannya. Dan suatu malam, ia menunjukkan sebuah tulisan padaku. "Ibu, ini puisiku." Aku punya dua ibu. Satu memberiku darah. Satu memberiku cinta. Yang satu hilang dan datang dengan luka. Yang lain selalu ada walau hatinya retak. Aku memilih cinta. Karena cinta yang membuatku bertahan. Karena cinta adalah nama ibu yang sebenarnya. Aku menangis membacanya. Vira bukan lagi anak dari pengkhianatan. Ia adalah anak dari pengampunan. Dan aku, kini tahu, aku tak kalah. Aku menang, karena tetap mencintai meski aku hancur. Sudah seminggu sejak pertemuan terakhirku dengan Rina. Wajah dan suaranya masih membekas dalam benakku. Aku berusaha menjalani hari-hari seperti biasa, tapi setiap kali aku melihat Dava, anak yang kini kupanggil anakku sendiri, hati ini kembali terasa nyeri. Bukan karena dia, tapi karena luka yang ditinggalkan oleh ayahnya dan ibunya. Luka yang mereka tinggalkan untukku, seolah aku hanyalah tempat penitipan beban mereka. Dava sudah mulai mengerti. Usianya menginjak remaja, dan meski aku belum pernah memberitahunya tentang asal-usulnya yang sebenarnya, dia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Tatapannya kadang mencurigai, kadang ingin bertanya, tapi selalu tertahan di ujung lidahnya. Suatu sore, saat aku sedang menyiram tanaman di pekarangan, Dava duduk di teras dan berkata lirih, "Bu, Tante Rina itu siapa sebenarnya?" Aku menghentikan siraman airku, memutar badan perlahan. "Kenapa kamu tanya itu?" Aku dengar dia marah-marah sama ibu waktu datang ke sini. Terus, teman-temanku bilang, dia ibuku. Hatiku serasa diremas. Aku tidak ingin dia tahu seperti itu, apalagi dari orang luar. Aku mendekat dan duduk di sampingnya. "Dava, kamu tahu, orang tua itu tidak hanya mereka yang melahirkan, tapi juga yang membesarkan dan mencintai dengan sepenuh hati." "Aku tahu, Bu, dan aku sayang ibu. Tapi aku cuma ingin tahu kebenarannya." Air mataku jatuh begitu saja. Aku memeluknya erat. "Iya, Nak. Tante Rina memang ibumu, kandung. Tapi sejak dia pergi, kamu jadi anak ibu. Dan ibu akan tetap jadi ibumu, kalau kamu masih mau." Dava mengangguk. Dia tidak menangis, hanya menunduk dan menggenggam tanganku erat. "Bolehkah aku tetap di sini, Bu?" "Tentu. Selamanya kalau kamu mau." Beberapa hari kemudian, surat penggugatan datang. Rina menuntut hak asuh Dava dan warisan suamiku. Aku tidak terkejut. Tapi luka lama kembali menganga. Bagaimana bisa dia tega? Kami dipanggil ke pengadilan. Aku hadir dengan membawa semua bukti, surat wasiat suamiku, catatan medis Rina saat melahirkan, dan saksi dari ibu yang dahulu merawat Dava. Di ruang sidang,
Rina tampil dengan pakaian mewah, dandanan mahal, dan senyum sinis. Saya ibunya. Saya yang melahirkan. Saya punya hak atas anak saya dan warisannya, katanya lantang di depan hakim. Tapi kamu meninggalkannya, Rina, jawabku. Selama ini kamu bahkan tidak pernah mencari tahu bagaimana kabarnya. Itu karena kalian semua menjauhiku. Kalian menutup aksesku ke anakku. Hakim menatap tajam. Ibu Rina, dalam surat wasiat almarhum suami ibu, tertulis jelas bahwa anak tersebut hanya akan menerima warisan jika sudah menikah. Dan dalam surat itu pula, pengasuhan anak diserahkan pada Nyonya Lestari, istri sah almarhum. Rina terdiam, tapi wajahnya memerah karena marah. Sidang itu membuatku lelah, tapi menang. Hakim memutuskan hak asuh tetap padaku. Dava sendiri, yang hadir sebagai saksi, mengatakan, aku memilih tetap tinggal dengan Ibu Lestari. Dia ibuku. Rina tidak tinggal diam. Ia menyebar fitnah bahwa aku meracuni pikiran Dava. Ia menyebarkan cerita bahwa aku hanya ingin menguasai harta warisan. Ia bahkan mendatangi tetangga, keluarga jauh, dan menyebarkan kabar-kabar keji tentangku. Tapi, lama-lama semua orang justru melihat siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya datang saat ada harta. Teman-teman lamaku yang semula sempat ragu, mulai datang dan mengatakan, kami tahu siapa yang dari awal membesarkan Dava. Bahkan ibu-ibu di lingkungan rumah berkata, kalau semua anak bisa punya ibu seperti Mbak Lestari, dunia ini pasti lebih damai. Suatu malam, aku mendengar tangis Dava dari kamarnya. Aku masuk dan melihatnya duduk di ranjang dengan wajah penuh kebingungan. Aku capek, Bu. Aku cuma ingin hidup tenang. Kenapa Tante Rina harus kembali dan merusak semuanya? Aku memeluknya. Kadang orang datang bukan untuk membangun, tapi untuk menguji. Tapi kamu kuat, Dava. Kita kuat. Dia menangis lama di pelukanku malam itu. Aku hanya bisa mengusap kepalanya dan menyelimutinya dengan doa. Rina mulai kehilangan banyak. Usahanya bangkrut karena kesalahan dalam mengambil mitra bisnis. Ia digugat karena hutang yang menumpuk. Ia diusir dari rumah kontrakan mewahnya karena tak sanggup membayar. Sementara itu, hidup kami memang sederhana, tapi bahagia. Aku tidak punya banyak harta, tapi rumah ini penuh tawa. Anak-anakku tumbuh saling menyayangi. Dava menjadi kakak yang bijak dan penyayang bagi adik-adiknya. Mereka tidak pernah membedakan darah. Karena bagi kami, keluarga bukan hanya tentang darah, tapi tentang siapa yang bertahan saat semua runtuh. Suatu siang, aku menerima kabar bahwa Rina dirawat di rumah sakit karena stres berat dan tekanan ekonomi. Aku datang, bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk melihat apakah masih ada sisi manusia dalam dirinya. Ia terbaring lemah, rambut kusut, tubuh kurus, dan matanya kosong. Saat melihatku, ia menangis. Kamu masih datang? Ya, karena kita tetap saudara. Ia menunduk. Aku kalah, ya? Bukan soal kalah menang, Rina. Ini soal siapa yang memilih bertahan untuk mencintai dan siapa yang lari. Air matanya terus menetes. Aku iri padamu, Lestari. Dava memilihmu, bahkan menyebutmu, ibu, di depan orang lain. Padahal, aku yang melahirkannya. Karena kamu pergi, Rin. Bukan karena kamu bukan ibu kandungnya. Setelah itu, aku pulang dengan hati campur aduk. Entah harus kasihan atau marah. Tapi satu hal pasti, aku lega karena bisa berdamai dengan masa lalu. Dava tumbuh menjadi anak yang membanggakan. Ia menamatkan SMA dengan nilai terbaik dan diterima di universitas negeri ternama. Saat dia pamit untuk kuliah, ia memelukku dan berkata, Bu, makasih karena sudah milih tetap sayang aku, meskipun aku anak dari kisah yang menyakitkan. Aku tersenyum. Kamu bukan hasil dari dosa, Dava. Kamu adalah ujian, dan kamu juga anugerah. Kini aku tahu, segala luka itu tak sia-sia. Semua rasa sakit, pengkhianatan, dan pertikaian hanya membentukku menjadi ibu yang lebih kuat. Dan Dava, anak dari rahasia kelam, tumbuh menjadi cahaya terang dalam hidupku. Dan Rina? Ia masih mencoba memperbaiki hidupnya. Tapi aku tahu,
Tanpa cinta sejati dalam hidupnya, ia akan selalu merasa kosong. Karena cinta bukan diwariskan, tapi dibuktikan. Dan aku memilih membuktikannya. Dengan tetap menjadi ibu, bagi semua anakku, termasuk anak dari adikku, dan dari suamiku. Hari-hari terasa lambat. Setelah surat itu kubaca dan kubakar, aku seperti kehilangan arah. Luka di hatiku belum sembuh, tapi dunia terus memaksa untuk bergerak. Aku masih harus menjadi ibu. Masih harus menjadi perempuan yang kuat, walau kenyataannya aku rapuh luar biasa. Aku mulai memperhatikan Aira, ponakan sekaligus anak dari suamiku sendiri, dengan cara berbeda. Dulu, aku menganggapnya hanya sebagai kewajiban. Sekarang, aku sadar darah suamiku mengalir di tubuh gadis kecil itu. Setiap ia tersenyum, aku melihat sedikit wajah suamiku. Setiap ia merajuk, aku teringat sorot mata yang pernah menatapku penuh kasih. Entah ini menyakitkan atau justru menguatkanku. Bunda, Aira besok ada lomba mewarnai di sekolah. Temani, ya? Pinta Aira dengan wajah polos. Aku tersenyum, menahan air mata yang hampir jatuh. Tentu, sayang. Bunda pasti temani. Kata, Bunda, yang keluar dari mulutnya, tanpa beban dan tanpa tahu kisah kelam di balik kelahirannya, membuat hatiku mencair. Anak ini tidak salah. Dunia yang salah. Keputusan-keputusan orang dewasa yang membuatnya lahir tanpa pilihan. Hari itu, aku menemani Aira lomba. Ia tak menang, tapi aku tepuk tangannya seolah ia juara pertama. Ia tertawa bahagia, memelukku erat. Saat itulah, tanpa sadar, aku memeluknya lebih kencang dari biasanya. Aku tak mau kehilangan lagi. Kehilangan suami sudah cukup. Aku tak mau kehilangan anak ini juga. Namun hidup kembali mengejutkanku. Seperti badai yang datang saat aku baru saja memperbaiki atap rumahku yang bocor. Di suatu sore, seseorang datang mengetuk pintu rumah. Ketika kubuka, aku seolah melihat hantu masa lalu. Wajah itu, meski lebih tirus dan kusam, tetap wajah yang kukenal. Wajah adikku, Lestari. Aku ingin bertemu anakku, katanya lirih, tanpa sapaan hangat, tanpa penjelasan. Aku menahan napas. Dunia terasa berhenti berputar. Apa maksudmu? Tanyaku tenang, meski dadaku bergejolak. Aira, dia anakku. Aku ingin menjemputnya. Aku ibunya, katanya, kali ini lebih tegas. Aku tertawa getir. Setelah bertahun-tahun kau menghilang? Setelah aku yang membesarkannya, menyekolahkannya, menyuapinya saat sakit, mengusap keringatnya, kau datang dan ingin menjemputnya begitu saja. Dia menunduk, tapi kemudian mengangkat kepala dengan tatapan penuh ambisi. Aku ibu kandungnya. Kau tak bisa melarang. Lagi pula, dia juga ahli waris dari kakak iparku. Harta yang kau pegang seharusnya juga miliknya. Sekujur tubuhku panas. Amarah membuncah. Jangan bicara tentang warisan di hadapanku. Suamiku, kakak iparmu, baru saja meninggal. Dan kau, Lestari, kau bahkan tak datang ke pemakamannya. Aku punya alasan. Alasanmu tak pernah cukup. Kau lari, kau tinggalkan anakmu, lalu sekarang datang dan bicara soal hakmu. Dia terdiam, mungkin menyadari bahwa aku tak bisa dikalahkan dengan logika sesederhana itu. Aku hanya ingin menebus semuanya. Menebus? Dengan mengambil anak yang kau buang? Dengan meminta warisan atas nama anakmu? Kukunci emosi sebisaku, lalu berkata tegas, Aira tidak akan pergi bersamamu. Dia sudah punya rumah, dan rumah itu bukan lagi tempatmu. Lestari pergi hari itu, tapi sejak saat itu, hidupku kembali tak tenang. Dia terus datang, sesekali, menuntut hak sebagai ibu kandung. Kadang dengan wajah sedih, kadang dengan ancaman. Pernah ia datang membawa surat dari pengacara. Tapi aku tenang, karena surat wasiat suamiku jelas. Aira hanya bisa menerima warisan bila sudah dewasa dan menikah, dan selama itu, akulah yang berhak menjadi walinya. Lebih dari itu, aku tahu isi hati Aira. Suatu malam, setelah Lestari sempat datang dan berbicara langsung dengan Aira, gadis kecil itu mendekat padaku. Bunda, bisiknya, tadi tante itu bilang dia ibuku. Betul? Jantungku seperti diremas.
Ini bagian yang paling kutakutkan. Iya, sayang, kataku akhirnya, sambil mengelus rambutnya. Tapi aku nggak mau ikut dia. Aku mau di sini aja sama Bunda. Aku menangis. Aku peluk dia, erat sekali. Tak ada kata yang bisa menggambarkan perasaan saat itu. Kenapa kamu mau tetap di sini? Karena Bunda yang jagain aku dari kecil. Bunda yang temani aku pas sakit. Bunda yang peluk aku tiap malam. Bunda itu ibuku. Aku tahu sekarang, ikatan darah bukan satu-satunya hal yang membuat seseorang jadi keluarga. Cinta, pengorbanan, dan kehadiran adalah fondasi yang lebih kuat. Waktu terus berjalan. Aira tumbuh jadi gadis manis, cerdas, dan penuh kasih sayang. Ia mulai menyadari kenyataan hidupnya sedikit demi sedikit, tapi ia tidak membenciku, dan itu membuatku bersyukur. Sementara itu, hidup Lestari makin kacau. Ia menikah dengan pria yang hanya tertarik pada uang, dan ketika tahu bahwa Aira belum bisa mengakses warisan ayah kandungnya sampai menikah, pria itu meninggalkannya. Usahanya bangkrut. Rumah kontrakan yang ia tinggali disita. Ia pernah datang lagi, meminta bantuan, tapi kali ini bukan untuk Aira, melainkan untuk dirinya sendiri. Aku nggak punya siapa-siapa lagi, katanya dengan wajah memelas. Aku tatap dia, lama sekali. Dulu aku juga begitu, Tar. Waktu suamiku meninggal, waktu aku tahu anak yang kubesarkan bukan hanya ponakan, tapi anak dari suami dan adikku sendiri. Tapi aku nggak lari. Aku hadapi semuanya. Dia menangis. Tapi air mata tak bisa membalik waktu. Apa kamu benci aku? Tanyanya. Aku menarik napas dalam-dalam. Dulu, iya. Tapi sekarang, tidak lagi. Aku sudah berdamai. Tapi bukan berarti aku akan membiarkanmu menyakiti anak yang kubesarkan lagi. Lestari terisak. Dia masih anakku. Dan aku ibunya juga. Aku yang hadir saat kau pergi. Aku yang mencintainya bukan karena darah, tapi karena hatiku. Sekarang, biarkan Aira memilih jalannya sendiri. Dia terdiam. Mungkin baru sekarang ia benar-benar kalah. Kini, rumahku hangat kembali. Aira mulai menyebut dirinya anakku, tanpa perlu kutuntun. Anak-anakku yang lain menyayanginya seperti saudara kandung. Kami hidup sederhana, tapi penuh cinta. Dan meski malam-malam tertentu aku masih menatap foto suamiku dengan dada sesak, aku tahu kini hatiku lebih tenang. Ia telah pergi dengan membawa banyak rahasia, tapi juga warisan cinta yang kini kuterima dengan keikhlasan. Dan Aira, anak yang dulu lahir dari kesalahan, kini tumbuh dalam cinta yang utuh. Sudah hampir 20 tahun sejak suamiku pergi untuk selamanya. Waktu berlalu, luka-luka yang dulu menganga perlahan mengering, meski bekasnya masih terasa di hati. Aku tumbuh bersama anak-anakku dan juga Andini, anak dari pengkhianatan yang dulu sempat membuatku hancur. Tapi kini, Andini bukan lagi hanya sekadar anak dari masa lalu yang menyakitkan, dia adalah anakku. Andini tumbuh menjadi gadis yang cerdas, mandiri, dan penuh kasih. Wajahnya mengingatkanku pada adikku, namun sorot matanya adalah milik suamiku, mata yang dulu selalu memandangku dengan lembut hingga hari terakhirnya. Aku ingat betul kata-kata terakhirnya di hari sebelum kepergiannya. Rawatlah anak adikmu yang dirawat ibu, bukan sekadar permintaan, itu adalah amanat terakhirnya. Dulu aku tak mengerti mengapa ia terlihat begitu serius. Nyatanya, itulah rahasia terbesar yang selama ini mereka sembunyikan. Kini, rahasia itu tak lagi menjadi beban. Andini sudah tahu siapa ayah kandungnya. Ia mengetahuinya dari surat terakhir yang disembunyikan almarhum ayahnya di lemari, yang kami temukan saat Andini berumur 17 tahun. Tak ada air mata marah dari gadis itu. Justru ia menangis di pelukanku, memanggilku ibu, dan berkata, "Terima kasih sudah membesarkan aku, meski aku bukan darahmu, tapi kasihmu melebihi ibu kandung." Itulah momen yang membuatku merasa semua pengorbanan tak sia-sia. Namun ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Suatu pagi, pintu rumahku diketuk keras. Di sana berdiri seorang perempuan yang tak asing, dengan riasan yang menutupi wajah kelelahan dan penampilan glamor yang kini tampak memudar. Dia adalah adikku, Melanie. Setelah bertahun-tahun menghilang tanpa jejak, tanpa kabar, kini dia kembali. Tanpa rasa bersalah,
tanpa malu, hanya menyisakan segumpal arogansi. Aku datang untuk mengambil kembali anakku, katanya datar. Andini yang kebetulan baru pulang kuliah berdiri di belakangku, tubuhnya kaku. Aku tahu hatinya terguncang. Meski Andini tahu siapa ibunya, ia belum pernah bertemu langsung, dan sekarang wanita itu datang, bukan untuk meminta maaf, tapi menuntut. Aku menarik napas panjang. Anakmu? Dia sudah bukan milikmu. Kau meninggalkannya bertahun-tahun. Kau tak pernah menjenguk, tak pernah menelepon, tak pernah bertanya kabar. Sekarang kau datang hanya untuk mengambilnya. Melanie menyilangkan tangan, matanya tajam. Dia tetap darah dagingku. Dan aku tahu, almarhum suamimu meninggalkan warisan. Semua itu milik Andini. Dan sebagai ibunya, aku berhak atasnya. Darahku mendidih. Tapi aku tetap tenang. Kalau kau ingin bicara soal warisan, buka surat wasiat itu. Suamiku sudah mengatur segalanya. Dengan tangan gemetar, aku membuka lemari tua dan mengeluarkan berkas surat wasiat yang sudah lama kusimpan. Di sana tertulis dengan jelas. Harta peninggalanku akan diberikan kepada anak-anakku setelah mereka menikah, termasuk Andini. Tak seorang pun boleh mengklaim warisan atas nama mereka sebelum mereka dewasa dan berumah tangga. Dan untuk Andini, ia hanya akan menerima hak waris jika dia memilih untuk tetap tinggal bersama yang merawat dan membesarkannya dengan cinta sejati, bukan karena ikatan darah semata. Melanie membacanya. Wajahnya berubah pucat, lalu merah padam. Ini tidak adil. Ini semua siasatmu untuk mengambil hak anakku. Aku tersenyum tenang. Aku tidak mengambil apapun. Aku hanya menjalankan amanat suamiku. Dan lebih dari itu, aku menjalankan tugasku sebagai ibu yang mencintai tanpa syarat. Andini maju selangkah. Aku bukan barang yang bisa kau ambil dan kau letakkan seenaknya. Kau tak berhak memanggilku anakmu sekarang. Kau membuangku seperti sampah dulu, dan sekarang kau kembali karena warisan? Maaf, aku bahagia di sini. Aku tidak akan pergi denganmu. Melanie mencoba membujuk, kemudian memohon, bahkan memaki. Tapi semuanya tak mampu mengubah kenyataan bahwa dia telah kehilangan haknya sebagai seorang ibu. Bahkan di hadapan hukum, ia tak bisa menuntut apapun. Aku tahu, ini bukan tentang harta. Ini tentang harga diri dan penyesalan yang datang terlambat. Hidup Melanie ternyata tak berjalan sesuai harapannya. Pria yang dulu ia kejar, lelaki yang membuatnya mengkhianatiku, pergi meninggalkannya. Ia sempat mencoba menikah lagi, tapi pernikahannya berantakan. Tak ada yang abadi dalam hidupnya, kecuali kehancuran demi kehancuran yang ia timbun sendiri. Sementara aku, yang dulu ia khianati, justru hidup dalam ketenangan bersama anak-anakku. Kami tak kaya raya, tapi kami punya cinta dan saling menjaga. Melanie pergi dari rumahku dengan langkah gontai, tanpa pamit, tanpa sepatah kata. Aku tahu, mungkin itu terakhir kalinya aku melihatnya. Tahun demi tahun berlalu. Andini kini sudah menikah. Suaminya adalah pria baik hati, seorang guru yang sederhana namun bijaksana. Pernikahan mereka diadakan dengan penuh haru, terutama saat Andini berdiri di altar dan berkata di hadapan semua orang, "Aku tidak pernah kehilangan ibu. Ibu selalu bersamaku sejak kecil. Ibu adalah wanita yang membesarkanku, mendidikku, dan mencintaiku meski aku bukan anak kandungnya." Aku menangis. Tak bisa menahan air mata. Semua luka dan kelelahan masa lalu terasa sirna dalam satu momen itu. Hari itu, wasiat suamiku dijalankan. Andini menerima bagian warisannya. Tapi bukan itu yang membuatku bangga. Yang membuatku merasa menang adalah karena Andini memilihku sebagai ibunya, meski dia tahu siapa wanita yang melahirkannya. Melanie tak pernah kembali. Kudengar ia tinggal di kota kecil, hidup sederhana. Ia bekerja serabutan, sendirian, tanpa keluarga. Tak ada yang tahu kabarnya sekarang. Tak ada yang mencarinya. Kini, setiap sore aku duduk di beranda rumah. Anak-anakku kadang datang bersama cucu-cucu kecil yang lucu. Tawa mereka adalah musik paling indah dalam hidupku. Dan Andini, kini tinggal tak jauh dari rumah. Ia sering mengunjungiku, membawakan makanan, dan memelukku setiap kali datang. "Bu," katanya suatu hari, "terima kasih karena tidak membuangku."
Aku tersenyum, menyentuh pipinya. Tidak pernah ada niatku untuk membuangmu, nak. Karena sejak pertama kau dipelukku, kau sudah menjadi bagian dari hatiku. Kisahku mungkin menyakitkan. Dikhianati suami, disakiti adik sendiri, dan harus membesarkan anak dari pengkhianatan itu. Tapi dari semua itu, aku belajar satu hal. Cinta yang tulus tak melihat asal-usul. Cinta yang tulus hanya tahu satu hal, memberi tanpa mengharap kembali. Dan kini, aku hidup dalam ketenangan. Luka itu memang tak sepenuhnya hilang, tapi ia telah menjadi bagian dari kekuatanku. Aku tidak lagi melihat Andini sebagai hasil pengkhianatan, tapi sebagai hadiah kehidupan. Adikku telah memilih jalannya sendiri, dan aku pun memilih untuk tak lagi menyimpan dendam. Biarlah waktu dan Tuhan yang mengatur semua. Aku sudah cukup, aku sudah tenang, dan aku bahagia.